Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raka Prabanta yang merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Angkatan ke-155 dari kelas A3 kelompok 1 tahun 2026. Penempatan saya di UPT Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Muara Enim dengan formasi jabatan pemeriksa keimigrasian pemula. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang learning journal saya selama mengikuti kelas pada hari kedua modul 2 agenda 1, di mana kami belajar materi tentang analisis isu kontemporer dan juga konflik kepentingan. Pada pembelajaran modul 2 agenda 1 yang dijelaskan oleh Bapak Fisika Prasetyo Putra, yang mana kegiatan pembelajaran hari ini dibuka dengan penjelasan terkait tujuan pembelajaran pada modul 2 agenda 1 yang meliputi konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu kontemporer, dan juga menerapkan teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Selama mengikuti pembelajaran juga, penyampaian materi oleh Bapak Fisika Prasetyo Putra sangatlah jelas, mudah dimengerti, dan diisi dengan diskusi tanya jawab sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien, yang mana saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru terkait bagaimana seorang ASN dituntut untuk mampu memahami dan juga menganalisis isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Pada pembelajaran hari ini juga merupakan salah satu materi yang sangatlah penting dan berguna bagi kami sebagai seorang CPNS, di mana bisa menjadi bekal bagi kami untuk menganalisis isu-isu yang terjadi di unit kerja kami. Hal ini juga akan kami terapkan dan dapat mempermudah kami dalam menyusun rancangan aktualisasi sebagai bagian dari latsar ini. Dari materi yang saya pelajari hari ini, terdapat 4 tahapan yang dapat kita gunakan dalam menganalisis sebuah isu kontemporer, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Yang kedua, memilih atau menapis isu menggunakan beberapa teknik seperti teknik PKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, serta teknik USG meliputi urgensi, seriousness, dan growth. Yang ketiga sendiri itu mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode fishbone, mind mapping, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir adalah mencari alternatif penyelesaian dari isu tersebut. Saya belajar bahwa isu kontemporer itu tidak bisa dipandang remeh, karena jika dibiarkan dapat memicu AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan terhadap keutuhan bangsa. Dari sini saya belajar bahwa sebagai seorang ASN, kita tidak boleh hanya menerima informasi secara mentah, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, objektif, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil sikap ataupun keputusan. Selain itu juga, saya memahami bahwa konflik kepentingan dapat terjadi ketika kepentingan pribadi, keluarga, lingkungan, ataupun kelompok tertentu mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN, di mana hal tersebut tentu harus dihindari karena dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik serta kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, selanjutnya kami juga diarahkan untuk membentuk kelompok untuk membuat video podcast terkait salah satu tema bela negara, yang mana itu bisa menjadi pengingat kami yang kuat, terkhususnya bagi saya, bahwa kebinekaan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga identitas dan kekuatan bangsa Indonesia. Selain itu juga, kami diarahkan untuk melakukan analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang sedang dibicarakan pada saat ini, yang sedang hangat dibicarakan. Melalui proses pembelajaran ini, saya semakin menyadari pentingnya berintegritas, profesionalisme, serta komitmen terhadap nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas. Saya menyimpulkan bahwa kemampuan dalam menganalisis isu kontemporer dan memahami konflik kepentingan merupakan kompetensi yang sangatlah penting bagi seorang ASN. Dan semoga kegiatan hari ini saya bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bela negara.